Renungan Harian dan Ilustrasi. Renungan pertama, mengabaikan perintah Tuhan. Baca, Mika 1:1-16. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Mika 1:7. Dosa bisa diartikan segala perbuatan, perasaan, atau pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Dalam bahasa asli Alkitab, kata dosa berarti meleset dari target atau sasaran. Dosa adalah musuh Tuhan karena Dia sangat membenci segala perbuatan dosa. Dan karena dosa inilah manusia harus terpisah dari Tuhan. Keberdosaan telah menghancurkan kehidupan manusia. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3:10-11. Dalam kitab Mika ini digambarkan bagaimana Tuhan sangat membenci dosa, tetapi Ia mengasihi pendosa. Karena itu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali ke jalan yang benar bertobat. Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3:9. Banyak orang berbuat dosa tapi tidak pernah merasa bersalah. Bahkan perbuatan dosa itu dilakukan terus-menerus. Mereka lupa bahwa Tuhan itu ada dan melihat segala perbuatannya. Tuhan berfirman, sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Yeremia 16:17. Ini juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dan Yehuda yang melakukan dosa tanpa rasa takut dan bersalah. Mereka berlaku jahat dengan melakukan penyembahan berhala dan kedursilaan, yang adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Mika untuk menyuarakan kemarahannya dan memperingatkan mereka sebelum Tuhan benar-benar menjatuhkan hukuman atas mereka. Jika alam semesta saja gemetar menghadapi Tuhan, luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Ayat 4. Masakan manusia tidak takut pada Sang Pencipta? Nabi Mika berseru dan menegur mereka agar segera bertobat. Tapi rupanya peringatannya dianggap angin lalu saja, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 2:12. Renungan kedua, ganjaran membawa damai. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12:11. Ganjaran adalah bentuk pendidikan yang keras yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya supaya anak itu menjadi anak yang hidup. Ganjaran tidak berarti kekerasan, tetapi bentuk pemutusan kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru, seperti seorang anak yang disapi harus menangis untuk mengganti kebiasaan minum air susu ibu dengan sesuatu yang lain untuk menggantikannya dengan susu formula atau sesuatu yang lainnya. Ganjaran awalnya adalah duka cita, terasa berat, tetapi kemudian dicintai dan akhirnya dihidupi. Orang yang putus sekolah karena tidak menjadi mencintai dan menghidupi panggilan bersekolah itu mungkin akan menyesal suatu waktu. Ganjaran dalam pembentukan mental, karakter, dan iman itu pada akhirnya akan membuahkan kebenaran yang mendatangkan damai. Hanya orang benar yang hidupnya damai. Mereka yang menolak ganjaran pendidikan dengan disiplin dari orang tua tidak akan hidup beriman, dan jauh dari memahami dan mengalami damai yang sesungguhnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3:18. Ilustrasi. Pohon kering di tepi sungai. Di pinggir sebuah sungai yang deras, berdirilah sebuah pohon besar yang telah mati. Dahulu, ia adalah pohon yang rimbun, namun kini ia hanyalah batang kelabu, tanpa daun dan tanpa buah. Pohon itu merasa dirinya sudah tidak berguna. Ia merasa kehadirannya hanya mengotori pemandangan di tepi sungai yang hijau. Suatu musim hujan, arus sungai menjadi sangat ganas. Seekor rusa kecil yang mencoba menyeberang
terseret arus dan hampir tenggelam. Saat rusa itu hampir kehabisan tenaga, tubuhnya tersangkut pada dahan pohon kering yang menjuntai rendah ke permukaan air. Kayu yang keras dan kuat itu menahan tubuh si rusa dari gempuran arus hingga air surut. Tak lama kemudian, seekor burung elang membangun sarang di puncak pohon itu. Karena tidak ada daun yang menghalangi, elang itu memiliki jarak pandang yang sangat luas untuk menjaga anak-anaknya dari pemangsa. Di bagian bawah, di dalam lubang batangnya yang mulai melapuk, sekelompok lebah mulai menyimpan madu mereka. Pohon itu memang sudah mati secara biologis. Ia tidak lagi tumbuh atau berbunga untuk dirinya sendiri. Namun, dalam kematiannya, ia justru menjadi pelindung, tempat tinggal, dan sumber kehidupan bagi banyak makhluk lainnya. Kayu yang keras dan tidak lagi fleksibel, itu justru memberikan stabilitas yang tidak bisa diberikan oleh pohon muda yang masih lentur. Seringkali kita menilai kegunaan hidup kita berdasarkan produktivitas, kekuatan fisik, atau kesuksesan yang terlihat. Saat kita merasa kering, lelah, atau merasa sudah kehilangan masa kejayaan, kita cenderung berpikir bahwa hidup kita tidak lagi memiliki arti, Tuhan maupun sesama. Namun, di tangan Tuhan, kegunaan seseorang tidak terbatas pada masa mudanya atau kekuatannya saja. Kadang-kadang, melalui kerapuhan kita, melalui kegagalan yang pernah kita alami, atau bahkan melalui masa-masa kering dalam hidup, Tuhan bisa menjadikan kita tempat berteduh bagi orang lain yang sedang mengalami badai yang sama. Kehidupan Kristen sejati bukan tentang seberapa besar kita tumbuh untuk diri sendiri, melainkan tentang seberapa banyak hidup kita dalam kondisi apapun menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita. Tuhan bisa memakai apa yang dunia anggap mati untuk memberikan kehidupan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12:9.